terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus,
Jesus. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. 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 Ajaib Tuhan, Shalom, selamat malam pada jemaat Tuhan KUG Worship Night. Malam hari ini kita akan membahas satu tema kebenaran firman Tuhan dengan satu judul, yaitu kapasitas iman yang besar. Firman Tuhan terambil dari kitab Yohanes pasal 8 ayat 30-36. Demikian firman Tuhan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku.
dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham, dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka? Kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Saudara, Bapak, dan Ibu kekasih Tuhan, tema firman Tuhan di malam hari ini adalah kapasitas iman yang besar. Seperti kita ketahui, Allah merancang kita, Allah mendesain kita sedemikian rupa untuk kita mempunyai kualitas dan kapasitas iman yang besar. Dalam Roma pasal 8 ayat 28 bagian A dikatakan, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Saya percaya sekali Bapak dan Ibu, perkataan turut bekerja dalam segala sesuatu mempunyai makna yang sangat dalam. Bukan hanya berbicara tentang penebusan Tuhan atas dosa manusia, tetapi lebih daripada itu, Allah mempersiapkan kehidupan umat-Nya. Allah ingin agar umat-Nya selalu siap di tengah-tengah kehidupan ini. Maka kata turut bekerja dalam segala sesuatu dalam Roma pasal 8 ayat 28a mempunyai makna yang sangat dalam. Artinya Allah mendesain, Dia memperlengkapi, Dia menyediakan, Dia berjalan di depan kehidupan kita, di dalam kita, bahkan Dia berdiri di samping kita agar umat-Nya memiliki kekuatan, memiliki kapasitas iman yang besar. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu agar umat-Nya memiliki kapasitas iman yang besar. Menjadi pertanyaan, mengapa Allah mendesain umat-Nya agar umat-Nya memiliki kapasitas iman yang besar? Bapak dan Ibu, bahwa realita kehidupan sebagai manusia di tengah dunia ini tidaklah mudah. Setiap kita tentu mempunyai beban-beban dalam kehidupan kita. Lebih daripada itu, kita pun diperhadapkan pada situasi dan kondisi di depan kita yang kita tidak mengerti bagaimana keadaannya. Maka Tuhan mendesain, merancang umat-Nya agar umat-Nya memiliki kapasitas iman yang besar, Bapak dan Ibu. Pertanyaan, mengapa kita harus memiliki kapasitas iman yang besar? Dalam Lukas 21 ayat 19 dikatakan, kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Bapak dan Ibu, keinginan Tuhan adalah kita bertahan di tengah-tengah kehidupan ini menjadi saksi Tuhan. Allah rindu kita menjadi alat dan terang, menjadi garam dan terang di tengah di kehidupan dunia ini. Dengan jalan apa? Yaitu kita harus bertahan. Dan kata kunci bertahan ini, saudara, penting sekali ditandai dengan kapasitas iman yang besar. Karena dengan kapasitas iman yang besar, maka kita memiliki ketahanan di tengah kehidupan dunia ini. Dan Alkitab berkata dalam Lukas 21 ayat 19, kita juga akan memperoleh kehidupan. Kehidupan seperti apa, Bapak dan Ibu? Bukan hanya kehidupan yang memuliakan Tuhan, tetapi janji Tuhan, kita juga akan memiliki kemuliaan kehidupan kekal di sorga. Jadi contoh-contoh begitu banyak di Alkitab. Dalam Markus 5 ayat 27-29, kita melihat contoh seseorang yang memiliki kapasitas iman yang besar. Berbicara tentang seorang perempuan yang mengalami pendarahan selama 12 tahun. Tetapi ketika firman Tuhan dalam Markus 5 ayat 27-29 dikatakan ketika perempuan yang mengalami pendarahan ini mendengar berita tentang Yesus, maka dia mempercayai Yesus itu sebagai Tuhan. Dia memiliki kapasitas iman yang besar karena percaya kepada Kristus. Dia menerima Kristus, mempercayai dan menanggapi Kristus sebagai Tuhan.
Maka Alkitab menjelaskan perempuan yang mengalami sakit perdarahan ini menjamah jubah Yesus. Dikatakan sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Dan Alkitab berkata seketika itu juga berhentilah perdarahannya dan ia merasa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Saudara, kita memerlukan kapasitas iman yang besar di tengah dunia ini. Contoh perempuan yang mengalami sakit penyakit perdarahan, ketika dia terima perkataan Yesus, mempercayai Yesus sebagai Tuhan, dia menanggapinya, maka dia menjadi pelaku kebenaran. Dan Alkitab berkata, dia memperoleh kehidupan, yaitu kesembuhan bersama dengan Tuhan. Lalu apa dan bagaimana kita memperoleh kapasitas yang besar? Kembali dalam firman Tuhan yang kita baca dalam Yohanes 8 ayat 31 dengan sampai 32. Demikian kata Tuhan, jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Bapak dan Ibu, cara memperoleh kapasitas iman yang besar adalah ketika kita tetap di dalam firman Tuhan. Kata tetap dalam firman Tuhan bukan hanya berkata tentang staying, saudara. Bukan berkata tentang tinggal, tetapi ada satu makna kata yang baik tentang kata tetap di dalam firman Tuhan ini, yaitu dari kata abide, saudara. Abide itu mempunyai arti bukan hanya tinggal, tetapi taat, patuh, disiplin di dalam kebenaran firman Tuhan. Maka dapat dikatakan kalau seseorang ingin memperoleh kapasitas iman yang besar, dia harus taat, patuh, tinggal di dalam kebenaran firman Tuhan. Kenapa ketika kita taat, kita tinggal di dalam firman Tuhan, maka pasti Alkitab katakan kita akan mengenal kebenaran itu. Saudara dan saya membutuhkan tinggal di dalam firman Tuhan. Ketika saudara tinggal di dalam firman Tuhan, saudara terima firman Tuhan, maka saudara mulai mengenal kebenaran itu. Dan Alkitab berkata, ketika saudara sudah mengenal kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan kita. Kapasitas iman itu mempunyai makna korelasi hubungan antara Kristus dan umatnya. Artinya apa, saudara? Untuk memiliki kapasitas iman yang besar, saudara dan saya perlu bersatu dengan Kristus. Saya katakan memerlukan unity. Unity itu berarti saudara bukan hanya saudara mendengar firman Tuhan, tapi saudara perlu menerima firman Tuhan. Saudara perlu mengenal firman Tuhan. Dan ketika saudara mengenal, maka apa yang menjadi masalahmu? Maka bersama dengan Tuhan engkau akan mengalami kemerdekaan. Engkau mempunyai penyakit, ketika engkau percaya kepada kebenaran firman Tuhan, mujizat pasti terjadi. Ketika engkau mengalami masalah, kebenaran firman itu akan memerdekakan engkau. Sekalipun engkau dalam masalah, engkau tetap bersukacita karena Tuhan ada bersama denganmu. Bapak dan Ibu, unity, persatuan antara Kristus dan umatnya berbicara tentang bagaimana sikap hidup kita terhadap firman yang kita percaya sebagai kebenaran. Kembali Bapak dan Ibu, kata abide artinya kita taat, patuh, dan setia. Satu peringatan serius sering kita dengar Bapak dan Ibu, bahwa kapasitas iman yang besar itu diperlukan. Kenapa Bapak dan Ibu? Dalam Yohanes pasal 15 bagian ke-6 ayat ke-6 dikatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama sekali ranting tidak dapat berbuah dan diri-dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidaklah berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Kapasitas iman yang besar hanya terjamin apabila saudara saya, Bapak dan Ibu tetap tinggal di dalam firman-Nya. Ini menjadi peringatan Bapak dan Ibu, bahwa ketika menjadi ranting dalam konteks iman, tidak selama-lamanya tetap ranting. Ranting yang berguna dan berbuah
adalah mereka yang tetap tinggal bersama dengan Kristus. Artinya kehidupan Bapa dan saya hari ini adalah begitu penting kalau engkau dan saya melekat pada kebenaran firman Tuhan. Hidup iman kita tidak tergantung pada masa lampau kita. Hidup iman kita tidak berbicara tentang pengalaman masa lalu kita. Tetapi hidup iman kita adalah bagaimana hari ini kita melekat pada Tuhan. Taat, setia pada kebenaran firman Tuhan. Lalu yang menjadi konteks menarik adalah mengapa kita harus tinggal di dalam firman Tuhan. Ada beberapa alasan terpenting saudara. Kita tinggal dalam kebenaran firman Tuhan. Yang pertama adalah karena firman itu sendiri adalah Allah sendiri. Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 2 berkata, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Mengapa firman Tuhan kita harus tinggal di dalamnya? Alasannya adalah karena firman itu adalah Allah sendiri. Lalu apa alasan kedua, saudara? Alasan kedua adalah terambil dari kitab 1 Tesalonika 2 ayat ke-13 bagian B. Dikatakan firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Saudara, ketika kita tinggal di dalam firman Tuhan, maka firman Tuhan itu akan bekerja di dalam diri kita. Dia akan bekerja dalam kehidupan orang percaya. Dalam Ibrani pasal 4 ayat 12 dikatakan firman Allah itu bekerja. Dia hidup, dia kuat di dalam kehidupan kita. Sanggup memisahkan jiwa dan roh. Sanggup memisahkan sendi dan sumsum kita. Bahkan dia membantu untuk kita membuat pertimbangan dan pikiran hati. Saudara, kalau engkau mempunyai masalah, firman itu akan sanggup memisahkan, membuat pertimbangan sesuai kehendak Tuhan. Dan pada akhirnya membawa saya, Bapak dan Ibu ke dalam kebaikan. Lalu yang ketiga apa? Dan mengapa kita harus mempercayai firman Tuhan? Dalam 1 Petrus 1 ayat 23 dikatakan, kamu telah dilahirkan kembali. Bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, yaitu firman Allah yang hidup dan yang kekal. Alasan ketiga kenapa firman Tuhan menentukan kapasitas iman kita. Karena melalui firman, saudara dan saya akan mengalami transformasi, mengalami perubahan hidup, dilahirkan kembali untuk kemuliaan Tuhan. Bapak dan Ibu, kekasih Tuhan, kapasitas iman yang besar bukan hanya bicara unity antara Kristus dengan kita umatnya, tetapi dalam unity itu ada hubungan yang sifatnya nyata, makin kuat, progresif, sehingga kita dapat dikatakan adalah orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Lalu apa yang menjadi masalah? Mengapa kita sering melihat ada orang-orang yang mereka mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan? Tapi di sisi lain kita juga melihat ada banyak orang percaya atau anak-anak Tuhan yang mengalami kegagalan dalam kehidupan. Dan mereka tidak bisa bangkit. Persoalannya kapasitas, saudara. Kapasitas imanmu menentukan hidupmu. Menjadi masalah adalah ketika saudara sudah mendengar firman Tuhan, tapi saudara tidak menerimanya. Saudara tidak menanggapinya. Sehingga pada akhirnya saudara tidak mengerti, tidak menjadi pelaku firman Tuhan yang sebenarnya, dan tidak mengalami perubahan dalam hidup saudara. Apa yang sering menjadi masalah? Mengapa seseorang tidak bisa menerima firman Tuhan? Persoalan yang utama, mereka mengeraskan hati terhadap firman Tuhan. Di dalam Yesaya pasal 63 ayat 9 sampai 10 yang Bapak dan Ibu bisa baca, dikatakan ada satu bangsa, itu namanya bangsa Israel, yang hatinya begitu keras, hatinya tidak mendengar. Dikatakan telinga mereka berat mendengar, mata mereka tidak bisa melihat akan kemurahan dan kebaikan Tuhan, sehingga pada akhirnya mereka mengeraskan hati. Mengeraskan hati ini berbahaya Bapak dan Ibu. Mengeraskan hati artinya saudara mendengar, tetapi saudara tidak menerima. Pada akhirnya saudara tidak menjadi pelaku kebenaran. Yang kedua, kenapa banyak orang dia tidak bisa menerima atau mengerti akan firman Tuhan?
Hari ini banyak anak-anak Tuhan mengejar kebenaran itu, mengejar kebenaran firman Tuhan itu hanya dengan perbuatan, tapi tanpa iman. Ketika saudara melakukan semua yang untuk kebaikan hatimu di hadapan Tuhan, untuk kapasitas imanmu di hadapan Tuhan, jangan hanya berlari dengan perbuatan, tapi hari ini engkau bekerja mengejar kebenaran itu dengan iman. Di dalam kitab Roma pasal 9 ayat 32 dikatakan, mengapa bangsa Israel tidak dapat mengejar kebenaran? Persoalannya cuma satu, dikatakan di ayat 32. Mengapa tidak? Karena Israel mengejarnya bukan karena iman, tetapi karena perbuatan. Hari ini kalau saudara ingin memiliki kapasitas iman yang besar, jangan keraskan hatimu dan mulai berlari dengan imanmu. Dalam imanmu engkau akan mengalami penyertaan Tuhan dan engkau akan mengalami kapasitas. Sekarang apa respon kita, Bapak dan Ibu? Saudara, saya berharap dan berdoa supaya kita semua menyadari bahwa kasih karunia Allah itu begitu besar. Bukan hanya kita, tetapi Allah sendiri, Dia ingin memberikan kasih-Nya, ingin memberikan kapasitas iman itu ditaruh dalam kehidupan kita. Alkitab mencatat di dalam Amsal 1 ayat 23, berpalinglah kamu kepada teguranku, sesungguhnya aku hendak mencurahkan isi hatiku kepadamu dan memberitahukan perkataanku. Bahkan dalam Roma 10 ayat 21 dikatakan, tapi tentang Israel ia berkata, sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada bangsa yang tidak taat dan yang membantah. Perhatikan Bapak dan Ibu, Alkitab berkata Allah hendak mencurahkan isi hatinya. Allah hendak memberitahukan banyak perkataannya. Dia ingin memberikan firman-Nya. Bahkan Alkitab mencatat Allah mengulurkan tangannya. Apa respon kita? Apa bagian kita? Mari saudara, mari kita setia dan taat. Mari kita berserah kepada Tuhan. Jangan mengeraskan hati kita. Dan miliki ketekunan beribadah kepada Tuhan. Maka engkau akan mempunyai attitude, sikap dan perbuatan yang baik. Saya percaya sekali di dalam firman Tuhan, segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah akan memperbaiki kehidupan kita. Alkitab menyatakan engkau akan mengalami pengajaran daripada Tuhan. Kesalahanmu akan dinyatakan. Engkau akan diperbaiki kelakuanmu. Dan bahkan lebih daripada itu, engkau akan dididik menjadi orang benar. Mari Bapak dan Ibu miliki kapasitas iman. Kapasitas iman yang besar adalah ketika engkau menyadari kebaikan Tuhan dan engkau mulai mengambil sikap bersekutu dengan Tuhan, tinggal diam dan mengalami kemurahan kebaikan Tuhan di dalam firman-Nya. Jangan keraskan hatimu, tetap tekun dan rajin beribadah, karena di dalamnya perkataan Tuhan itu adalah hidup dan kuat. Dia akan memerdekakan engkau, saya, dari segala masalah kehidupan ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti
Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman yang sudah disampaikan. Kami berdoa Tuhan, bersyukur untuk Tuhan Yesus yang sudah memberikan banyak anugerah pertolongan kepada kami. Hari ini Tuhan, kami tahu bahwa kami harus memiliki kapasitas iman yang besar. Karena kami tahu hidup hari ini dan ke depan mungkin akan lebih berat. Bahkan sikonnya kami tidak mengerti. Tapi ketika kami memiliki perkataan Tuhan di dalam hidup kami, perkataan-Mu akan memerdekakan kami dari setiap persoalan dan masalah kami. Roh Kudus bantu kami, untuk kami dilembutkan hati kami, untuk kami tidak mengeraskan hati kami. Roh Kudus terus tuntun kami. Ajar kami terus hidup dan tinggal di dalam iman, mengejar kebenaran itu, karena kami memiliki iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Berkati dan urapi umat-Mu, hamba-Mu, dan setiap kami yang mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin.